Mr. Fred, an English teacher teaching here in St. John's Catholic School, Kinchanaloca. And I am Miss Charlie, and I am teaching here in St. John's School, Meruya, High School Department. Okay, thank you, Ms. Cha. We'll be your MCs for today. But before anything else, we are grateful for the gift of presents from all of our parents, all of our guests who have taken their time to attend this virtual open house this morning. And yes, we hope that you are in your best health and doing well in today's morning event. So we would also like to acknowledge that we have another event today. We are celebrating Hari Anak Nasional, sir. Yes, I guess, Ms. Cha, our online open house is just so timely because today, as what you've mentioned, the entire Indonesia is celebrating the Hari Anak Nasional, or the National Children's Day. So, and here we are, Ms. Cha, here we are as a community, as a St. John community, offering to our guests and parents the gift of St. John education. That with St. John education, their child's future is just within their reach. That is correct. St. John education. Yes. Yeah, that's right. Yes. Ms. Cha. Okay, because we offer quality education, and not only that, your second home for your children. Now, sir, let's talk about our theme for today's event. Okay, facing the challenges of the new era. And then, Ms. Chan, let's move on to the next part of our program to give his welcome message and at the same time inspirational message. Here is the academic director of St. John's Catholic School System. Please help me welcome on the virtual floor, Mr. Ladislaus Naisaban. Sir? Okay, good morning, parents, foundation member, principals, teachers, and all participants of the 2022 open house. And welcome to Ibu Cassandra Putranto, our keynote speaker today. St. John the Apostle, the school's patron saint, is the inspiration in the foundation of this school. Every member of the school community is called a St. Johner. Dear parents, allow St. John's Catholic School to be your partner throughout your child's basic education. With the mushrooming of many private and public schools everywhere, I invite you to put your trust in St. John and give your child the gift of St. John education. In choosing our school and letting them part of our community, as the school's director, I guarantee you that it is the best gift you could ever give your child. St. John is your home. This is a home where your child is equipped with the right knowledge, values, and life skills. As we begin this new academic year, I warmly ask you to work with us to shape your child's future. Although we are still in the midst of this global pandemic, and in St. John, we always strive to cultivate the culture of excellence. Every student is unique in our eyes. Every opportunity is made available to everyone. In this school, learning is always fun and exciting, whether we go online or offline. And in order to meet the demands of the times, St. John is committed to developing 21st century young learners. This is for this reason that St. John educational system continues to grow. We begin with St. John BSD, followed by St. John Meruya, St. John Icon a few years ago, and last year, St. John Gading Serpong, where we have opened our arms to welcome new St. Johners.
to give our students the 5 C's of 21st century education: creative, collaborative, communicative, critical thinker, and Christ-centered. We have redesigned and updated our academic programs and offerings, as well as our perspectives, practices, and even our school facilities. You are cordially invited to visit St. John anytime and make yourself at home. You are welcome to come and see our schools, and you will be entertained by our approachable and accommodating personnel. Make your child a St. Johner and join the ever-growing St. John community. Thank you. See you around, and God bless. Thank you, Mr. Ladis. God Thank you bless so you too, much. Mr. Ladis. Okay, Ms. Cha. Yes, sir. While listening to the speech of Mr. Ladis, there are a few lines which I would just like to highlight once again. Yes, And, sir. because, it tries to, echo in my mind. And I quote, one of the best decisions our dear parents could ever make is to allow their child to embrace the gift of St. John education. Don't you That is find correct. it That's beautiful, such a Ms. Cha? beautiful line, sir. Yeah, Yes. beautiful, right? Because Yeah. as teachers in the St. John community, we know our brand of education, right? We know the Yes. kind of education that we give, that we offer to our kids. Yes, that is correct, sir. And also, I would like to also emphasize that in shaping your child's future, we work hand in hand with our school, together with you, our beloved parents, in order for them to achieve better for their future. That's what we call partnership, right, Ms. Cha? Yeah, that is And correct. I also completely agree, Ms. Cha, that by allowing their child to receive the gift of St. John education is the greatest gift they could give to their child. Such a Yes. beautiful line from Mr. Ladis. And also, as St. John's School continues to grow as an institution, we also welcome new students in order for them to experience how it is like to be a St. Johnner, promoting not only quality education, but also Christ-centered institutions, sir. I was about to say that one, Ms. Cha, the line, the ever-growing St. John community. Yes. This is actually true, right? We have increased our numbers from a family. We have become a community, a St. John community, in fact. And, I was toying, I was listening to Mr. Ladis. I was toying with this idea that, well, it's just an idea, but who knows, in the near future, it will come into reality. That there will be what we call, I will quote the term of Mr. Ladis, that there will be a mushrooming. So mushrooming, there will be sprouting of St. John schools across the archipelagic country of Indonesia, right? Correct, sir. Can I hear an amen to that? Yes. Amen. If possible, amen to that, sir. I hope that we really continue to grow like mushrooms do. And I guess one factor that we're ever growing as a family, that St. John family is ever growing, is the fact that we have successfully cascaded the charism of St. John the Apostle, our patron saint, and the vision, mission, and core values of the school, not only to our students, but to our parents as well, and to the people in the community. That's why we receive overwhelming support from our parents and the people in the community. That is correct, sir. That's why our blessing continues to be here upholded and then continues to grow in our hearts and also in the hearts of our students and our parents as well. Okay, that's well said, Ms. Cha. I guess let's now proceed to the next part of our program, which is the introduction of our guest speaker. I guess, Ms. Cha, please take it away. Okay, we would come to our formal event for today. Let me take this opportunity to welcome and present our respectable speaker, Dr. Cassandra Putranto, a forensic psychologist. And to act as our moderators, I guess, Ms. Cha, for today, please welcome our ever-dynamic duo of St. John's marketing and promotions team, Ms. Retty and Ms. Tika. Yes, we acknowledge our moderators for today, Ms. Tika and Ms. Retty. Thank you for providing us this presentation.
Okay, I will proceed on presenting our speaker for today's seminar. Okay, our speaker, Dr. Cassandra, graduated from University of Indonesia with 30 years of experience in clinical psychology, 20 years of experience in forensic psychology, and also founder of Attitude Achievement for Titanium Generation, proven public speaking skills and cognitive behavior and behavior activation approach, mostly handling anxiety, depression, and mood disorders, addictions, personality disorders, eating disorders, post-traumatic stress disorders, teenage family marriage problems, and forensic psychology services. Under that, she graduated, like I said, in University of Indonesia as a psychologist from 1986 to 1992. Here are her experiences. She has an experience under forensic psychology during 2002 until the present time. Okay, almost 20 years and 7 months. Yes, and she is also a clinical psychologist until the present time. President Director of PT, okay, Cassandra Persona from 1997 until the present time. Human Resources Manager of France Telecom France from September 1996 to August 1997, and also an executive assistant of Hotel Ibis Sleepy from April 1994 until April 1996. She is licensed and with certificate of 100 Women Netizen Mark Plus Incorporated issued last January 2013. And also 99 Most Powerful Women in Indonesia Globe magazine. She has skills under psychology, psychotherapy, and training. Here is our speaker, Dr. Cassandra Putranto. Thank you very much. Good morning, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. I believe it's a very an honor for me to be invited here. And I see the audience is so many, 320 participants here. Okay, without further ado, I'd like to allow me to share the screen. And I believe I am expected to present my presentation in Indonesia. Am I right, Ibu Charlie? Yes, Dr. Ya, Ibu. Yes, Bu. So, from now, Miss Reti dan saya yang akan membantu sebagai moderator. Terima kasih, Bu. Ya, mohon izin. Karena memang jumlahnya cukup banyak dan mohon maaf Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, rasanya memang materinya akan sangat banyak sekali karena cukup banyak yang ingin saya sampaikan, begitu penting dalam topik yang dipilihkan untuk kegiatan hari ini, facing the challenge of new era. Jadi sangat banyak materinya, tetapi tentu saja saya berusaha untuk akan menampilkannya dengan menyenangkan, dengan perlahan-lahan, tetapi tentu tidak mengabaikan atau menghilangkan esensi utama dari pesan yang ingin disampaikan. Jadi sekali lagi bahwa dengan berbagai kejadian yang ada di dunia, terutama di Indonesia saat ini, kita ingin maju ke depan dan tentu saja banyak tantangan yang kita hadapi. Dan apa saja tantangan tersebut? Yang jelas dengan adanya era baru, dunia jelas sudah bertransformasi yang begitu pesat. Yang menjadi lebih beresiko kita sudah kenali sejak beberapa tahun terakhir, baik di bidang teknologi, industri, dan sistem sosial, banyak tantangan dan juga resiko-resiko yang mengintai putra-putri kita dan tentu saja keluarga dan teman-teman sahabat yang kita cintai. Nah, secara khusus tantangan di era baru bagi anak dan remaja adalah situasi kehidupan anak remaja masa kini yang kita ketahui 2 tahun terakhir mengalami masa pandemi, kemudian juga ada peperangan, lalu juga ada krisis finansial
di mana kita juga mengetahui banyak perusahaan yang terpaksa harus mengetatkan ikat pinggang, dan juga tentu saja sebagai dampaknya banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Lalu juga dengan adanya kegiatan yang sifatnya online, nah ini juga tidak menyurutkan langkah orang-orang yang melakukan pornografi dan pornoarksi di internet. Dan ini juga tentu menjadi tantangan bagi anak dan remaja kita di masa kini, belum lagi juga dengan isu-isu global, terutama tentang kebakaran hutan, tentang penghijauan, tentang pelestarian dunia. Nah, yang jelas anak-anak kita dan anak dan remaja tetap harus belajar. Bagaimana sebagai siswa, bagaimana mereka mulai bosan, dan kemudian juga belajar harus dengan teknologi pasti, dan selama 2 tahun terakhir ada potensi learning loss, ada bagian-bagian dari proses pembelajaran yang anak kita kehilangan. Kemudian ada sebagian anak dan remaja kita yang juga mengalami adiksi gadget. Ya bisa dibayangkan dari pagi ketemu pagi, anak-anak dengan tugas dan tanggung jawabnya di sekolah, lalu kegiatan hiburannya pun juga dengan gadget karena tidak bisa keluar, berbagai hobi, minat, dan kegiatan aktivitas yang biasanya mereka bisa lakukan terpaksa harus terhenti selama 2 tahun terakhir, lalu berkurangnya aktivitas sosial, dan cukup banyak anak-anak remaja yang kemudian merasa kehilangan kepercayaan diri karena tidak terbiasa bertemu dengan orang, teman, rekan kerja, bahkan juga dengan orang baru. Nah, proses belajar kemudian menjadi lebih panjang juga karena ada penumpukan tugas, lalu akhirnya jadi monoton karena hanya dapat tugas, dikerjakan, anak-anak begitu kehilangan interaksi yang sangat berharga, dan juga akhirnya menurunkan kemampuan diri, ya. Self efficacy itu kemampuan atau keyakinan seseorang terhadap kemampuan dirinya, merasa yakin, oh saya bisa ini, bisa nggak ya, kayaknya saya udah lama tidak melakukan itu, bisa nggak ya, atau saya belum pernah belajar itu karena kehilangan waktu. Ini menurut ASMI tahun 2020. Nah, bagaimana menyikapi situasi belajar ini? Tentu perlu tindakan serius dalam mengemas pembelajaran pasca pandemi dengan melibatkan berbagai media pembelajaran efektif, ada pendekatan, dan menanamkan kebiasaan-kebiasaan positif, di mana tentu guru-guru dan institusi pendidikan menerima tantangan ini, gitu ya. Bagaimana caranya untuk menyikapi situasi belajar anak di masa pandemi supaya anak tetap tertarik dan juga tetap bisa memberikan hal yang semaksimal mungkin bagi diri dan tentu saja bagi keluarga dan bagi bangsa Indonesia. Nah, lalu kemudian bagaimana dengan dampak teknologi pada anak dan remaja? Memang ada positifnya, banyak alat bantu, akses, bisa mencurahkan isi pikiran, belajar menghadapi pemikiran dan perspektif yang berbeda dari orang lain, bisa membuka akses pertemanan itu tidak hanya di lingkungan kecil atau lebih besar, tapi bahkan sudah global, ya, mendunia. Kita bisa mendengar banyak peristiwa, banyak fakta dan bukti bahwa anak-anak Indonesia bisa berteman dengan orang lain, ya, dan itu juga dituntut untuk bisa punya kemampuan berbahasa, kemampuan keterampilan sosial emosional yang baik, dan mudah menjelajahi minat yang akhirnya meningkatkan kreativitas. Tetapi tentu di balik aspek positif ada aspek negatifnya. Apakah itu membatasi keterampilan sosialnya, jadi akhirnya terbiasa sendiri, jadi membatasi kemampuan untuk membina hubungan dengan orang lain, sangat tergantung kepada perangkat dan bahkan berkembang menjadi adiksi gadget, kurang olahraga yang bisa menyebabkan obesitas, akhirnya jadi malas keluar, lebih sering tenggelam di dalam kamar bersama dengan perangkat gadgetnya, berkurangnya rentang perhatian, kemampuan untuk fokus, kemampuan untuk memusatkan perhatian menjadi terganggu, dan di mana-mana kalau kita lihat juga bahkan kalau jalan di mall pun masih tetap menggunakan gadget, ya, sangat bergantung. Lalu kemudian informasi yang ada sulit untuk dikendalikan, sulit untuk dipantau, walaupun mungkin ada orang tua yang mampu untuk memberikan batasan-batasan dan bisa melatih anaknya untuk bisa patuh dan taat pada batasan-batasan tersebut, tetapi ada resiko konten yang tidak pantas dan interaksi dengan orang-orang yang tidak tepat. Nah,
Yang jelas tantangan dari isu kesehatan mental pada anak dan remaja, mohon izin ini masih ada remajanya, anak dan remaja saat ini memang menjadi momok, bisa menjadi ancaman ya bagi kita, bagi bangsa Indonesia juga, di mana kami dari Ikatan Psikolog Klinis Indonesia pun juga selama pandemi memberikan layanan psikologis kepada masyarakat Indonesia, juga sekaligus menemukan fakta bahwa keluhan-keluhan yang disampaikan cukup banyak, terutama pada anak, selain dengan gangguan belajar, lalu juga ada masalah-masalah ini. Jadi ada 11 ya, depresi, kecemasan, ADHD, gangguan perilaku, adiksi, gangguan belajar, gangguan perkembangan, pergaulan bebas, trauma, self-harm, lalu merasa inferior. Nah, tapi kembali lagi, di satu sisi ini sebenarnya ada juga masalah lain yang perlu menjadi perhatian ya. Karena tantangan ini tidak hanya pada anak-anak dan remaja, tapi juga pada orang tua. Bagaimana tadi sambil tetap bekerja, sambil memenuhi kebutuhan hidup, kebutuhan untuk memenuhi kepentingan di dalam keluarga dan juga kebutuhan untuk diri, untuk punya karir, untuk bisa berperan sebagai suami, istri, sebagai orang tua, sebagai sahabat dan role model anak. Nah ini tantangan yang banyak. Ini juga menjadi pekerjaan rumah ya bagi orang tua. Dan yang paling penting adalah orang tua juga diharapkan untuk beradaptasi dengan lingkungan anak. Dan tentu saja ada perencanaan ke masa depan, terutama bagaimana menjaga ketahanan mental, karena ketahanan mental orang tua juga menjadi prasyarat untuk ketahanan mental anak dan remaja dan juga ketahanan mental keluarganya. Nah, bagaimana membimbing anak dan remaja menuju aktualisasi diri? Diharapkan orang tua tetap teringat dan tentu bisa memperhatikan masalah-masalah ini untuk perkembangan fisik, spiritual, dan psikologis dari diri sendiri, terutama karena jangan sampai diri diabaikan, begitu ya. Kemudian juga mengaktualisasikan diri dan tentu saja membimbing anak dan remajanya, karena anak akan melihat, gitu ya, walk the walk the talk the talk, gitu ya, pertamanya, gitu ya, talk the talk, walk the talk, itu juga penting sekali. Anak akan melihat bagaimana orang tua bisa memastikan perkembangan fisik, spiritual, dan mental mereka, lalu mereka akan meniru itu. Dan kita bisa membimbing anak dan remaja apabila kita bisa memberikan contoh yang baik. Gitu. Nah, kita juga penting untuk mengaktualisasikan diri mereka. Lalu, yang penting juga tidak hanya kesejahteraan fisik, kesejahteraan parental juga memengaruhi tumbuh kembang anak. Ya. Bagaimana anak perlu afeksi, mereka juga perlu untuk paham bagaimana jatuh itu bisa harus bangun, bagaimana mereka tahan menghadapi berbagai tantangan dan cobaan dan mungkin tekanan tentu saja, dan menciptakan atau memastikan memaintain rasa ingin tahu yang besar, menumbuhkan sikap positif apalagi di tengah situasi dan kondisi masyarakat Indonesia yang sekarang juga penuh dengan kekerasan, baik kekerasan verbal, kekerasan seksual. Bagaimana anak-anak kita bisa menilai dan menimbang, jangan sampai apa yang sudah diajarkan oleh anak, oleh orang tua, mohon maaf, di keluarga, diajarkan oleh guru, lalu kemudian anak dan remaja ini melihat di luar ternyata tidak konsisten. Nah, ini penting supaya mereka tetap mempertahankan positivity ini. Lalu kemudian juga mereka harus bisa persisten, mengendalikan diri, mampu produktif, dan mampu sosialisasi. Nah, peran keluarga sangat penting untuk membentukkan kualitas anak dan remaja. Ya, biarkan mereka tetap kecil, mereka tetap anak kecil karena mereka juga memang perlu waktu untuk tumbuh. Berikan mereka harapan, berikan mereka pujian, berikan mereka cinta setiap hari. Biarkan mereka menangis, biarkan mereka bergejolak, biarkan mereka sedikit bergerak untuk mereka bisa maju, biarkan mereka tidur di antara kegiatan mereka yang penuh, dan yang jelas biarkan mereka meneliti proses tumbuh kembang mereka sesuai waktu ya, dari anak-anak menjadi remaja dan kemudian menjadi dewasa. Dan sebagaimana tadi juga disebut, saya merintis gerakan Attitude Achievement for Titanium Generation karena Indonesia mengenal bahwa tahun 2045 kita akan bonus demografi untuk punya generasi emas. Tapi saya merasa emas tidak cukup ya, emas itu bisa meleleh
kita perlu yang lebih kuat dari itu. Kita perlu generasi yang kuat, generasi yang titanium. Karena tantangan yang begitu luar biasa di era 2020, di era milenial ini gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa membangun generasi yang kuat, yang punya keterampilan sosial emosional, punya kepercayaan diri, meningkatkan perilaku positif, menumbuhkan perilaku positif juga, membangun hubungan yang lebih baik pada orang lain, dan tentu saja menghindarkan masalah-masalah yang negatif, masalah perilaku, masalah emosional, kecemasan belajar, perilaku yang buruk, yang semua ini diharapkan bisa dikuasai oleh anak, terutama untuk menjelang new era. Kita maju untuk menjelang era yang baru ini tadi, gitu ya. Ada solusi di mana orang tua bisa melakukan deteksi nih terhadap anak-anak. A2G, Attitude Achievement Protected Generation, ini juga semacam deteksi singkat ya, mulai dari A, B, C, D, E, F, G, bagaimana dengan attitude dan achievement, bagaimana mereka punya sikap dan prestasi ya. Anak-anak yang tidak tergerak untuk menampilkan sikap yang baik, tidak tergerak untuk mencapai prestasi, itu berarti kita sudah bisa melihat ada cukup masalah di situ, dan berarti ada resiko terhadap hal-hal yang tadi kita sebutkan di awal. Kemudian big brain and big heart. Kita perlu anak menumbuhkan kematangan dan proses perkembangan otak yang baik, bahwa dengan belajar otak itu bisa mengkerut, ada kerutan yang lebih banyak dibandingkan makhluk lain di dunia ini. Jadi mereka harus terbiasa untuk selalu berpikir apa yang penting untuk otak mereka, apa yang perlu masuk, apa yang perlu mereka tampilkan dari hati mereka, bahwa mereka juga harus berbesar hati, mungkin menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan, atau mungkin melihat kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan, tapi tentu juga harus menampilkan empati yang tinggi. Dalam care and love, bagaimana mereka bisa mengekspresikan care and love. Dan ini juga penting orang tua untuk menampilkan care and love itu, supaya mereka bisa merasakan care and love itu, supaya mereka juga bisa menampilkan care and love itu di hari-hari mereka di masa kini dan masa mendatang. Dance, menari, olahraga, exercise, silahkan pilih, karena ada anak yang suka menari, tidak suka olahraga, ada yang suka olahraga, tidak suka menari. Tapi yang paling penting adalah bergerak, karena bergerak adalah juga kunci dari perkembangan otak anak dan remaja. Lalu yang juga penting adalah nutrisi. Makanan yang sehat, minuman yang sehat sangat penting. Penting sekali anak untuk paham dan bisa belajar mengendalikan diri untuk menghindari makanan dan minuman yang tidak berfaedah atau bahkan beresiko untuk ketidaksehatan fisik dan mental mereka. Kemudian belajar pun harus menyenangkan. Ini juga menjadi tantangan dari institusi pendidikan dan para guru untuk bisa memberikan situasi belajar mengajar yang menyenangkan. Anak harus belajar dengan sukacita dan senang untuk bisa memberikan yang terbaik dari diri mereka. Dan yang paling akhir adalah kualitas yang baik untuk tidur. Di sini saja selama pandemi seringkali banyak anak yang terkena faktor ini ya, faktor G ini, nilainya skornya menjadi rendah karena anak jadi tidur malam, atau mungkin akhirnya jadi sulit tidur atau sulit bangun barangkali. Nah, sebenarnya ini bisa menjadi prediksi. Nah, yang selanjutnya adalah domain perkembangan. Orang tua sekali lagi penting melihat fisik anak, bagaimana tumbuhnya, mungkin ada sedikit delay di perkembangan fisik, bagaimana mereka bisa memacu perkembangan tersebut, lalu kemudian perkembangan kognitif, kemudian perkembangan emosi sosial emosional. Ini ada tahapan-tahapan perkembangan yang harus dikuasai oleh anak. Nah, yang jelas di anak dan remaja ini yang paling penting kalau kita lihat di usia 6 sampai 12, anak mengembangkan sense of industry. Kalau dia bisa menghasilkan sesuatu, nanti dia bisa menghilangkan potensi inferior ya, minder, rendah diri, tidak pede gitu ya. Nah, sementara kalau di adolescence, di remaja, itu penting untuk mengembangkan sense of identity. Siapa mereka? Konsep dirinya. Karena ketika mereka tidak mengembangkan ini akan muncul kebingungan. Mereka menjadi bingung, dan ketika mereka bingung tentu akan mudah untuk dipengaruhi oleh orang lain. Nah, selanjutnya adalah tahapan-tahapan untuk dewasa, dan selanjutnya dewasa menengah dan lanjut usia. Nah, yang berikutnya adalah kecerdasan emosi. Nah, ini penting menentukan standar,
tetap menjaga untuk motivasi supaya anak selalu tergerak, lalu kemudian mengembangkan niat ya, kekuatan. Nah, ini penting supaya anak punya keterampilan mengatur diri sendiri itu harus sejak kelas 4 SD. Mungkin ada yang terlambat sedikit tidak apa-apa, tapi yang paling penting begitu masuk SMP harus sudah mulai mengatur dirinya sendiri, kapan bangun, kapan belajar, kapan mulai merencanakan masa depan. Nah, kebutuhan manusia juga penting. Bagaimana kebutuhan ini bisa dipenuhi, ini juga menjadi tantangan bagi orang tua. Lalu yang selanjutnya adalah menerapkan model, metode, pola asuh, dan pendidikan baik formal tentu saja di sekolah, tetapi yang paling penting juga informal di rumah. Orang tua harus bisa menampilkan effective parenting dan positive parenting tentu saja, yang bisa mengekspresikan, mendampingi anak, dan anak menjadi nyaman berada bersama orang tua. Jangan sampai mereka datang ke psikolog atau ke orang lain dengan mengatakan bahwa mereka tidak dekat dengan orang tuanya. Nah, di sini pada hari ini juga tentu perlu adanya introspeksi bagaimana Bapak-bapak dan Ibu sekalian sudah menciptakan lingkungan ini bagi anak dan yakin bahwa anak akan datang kepada kita apapun masalah yang mereka hadapi. Dan tentu saja perlu menghindari toxic parenting ya, untuk meyakinkan supaya anak bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan kemampuan diri mereka sendiri, percaya diri tanpa takut dari reaksi-reaksi orang tua. Lalu kemudian minat dan bakat, penting sekali untuk menggali minat dan bakat ya. Jangan sampai datang ke psikolog, tolong Ibu digali minat dan bakat. Minat dan bakat tidak digali-gali, tapi justru orang tua memperkenalkan. Nah, sekolah pun juga perlu mengenali minat dan bakat anak sejak remaja ini, karena dengan bisa mengenali, kemudian menanamkan pertama ya, menanamkan, kemudian mengenali minat dan bakat mereka dan dikembangkan, lalu kemudian bisa mendorong mereka untuk produktif yang bisa menjadi rasa bangga. Yang tadi rasa bangga bisa berkembang menjadi self-efficacy. Nah, kemudian hobi ini juga menjadi suatu kesempatan untuk memiliki aspek kesejahteraan yang lebih baik. Penelitian psikologis membuktikan bahwa anak-anak yang punya hobi, punya aktivitas aktif sepanjang masa kecil, masa remaja, sampai masa dewasa, ternyata terbukti akhirnya memberikan manfaat dan dampak dari perkembangan tidak hanya kesejahteraan mental, tetapi juga kapasitas mereka di dalam dunia kerja. Nah, penting sekali untuk melakukan psychological check-up, ya, bagaimana status anak nih, kondisi psikologis mereka, IQ, emosi, kognitif, perilaku, dan lain sebagainya, karena lebih baik mencegah daripada mengobati. Kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik, oleh karena itu perlu dicek, perlu diperiksa. Nah, bekerja sama dengan profesional juga penting. Bagaimana anak mengenali konsep dirinya, dan tentu saja peran dari konsep diri ini juga perlu bantuan orang tua dan guru di sekolah untuk bisa memastikan bahwa anak ini segera mencapai atau meraih pemahaman tentang identitas dirinya. Nah, konsep diri ini terbentuk dari berbagai fase, bagaimana sejak anak-anak mereka menemukan dan mencoba untuk membentuk identitas diri mereka. Dengan bertambahnya usia, persepsi diri akan menjadi lebih rinci dan terorganisir supaya mereka bisa membentuk gagasan yang lebih baik. Nah, penting sekali agar anak-anak dan remaja kita tahu persis apa yang mereka inginkan, seperti apa diri mereka, apa yang mereka ingin raih di masa depan, dan ini penting untuk memiliki harga diri. Nah, dari self concept kemudian berkembang self esteem, juga ada self image, bagaimana mereka menampilkan diri sendiri, kemudian ada self efficacy, ya, keyakinan mereka tentang kemampuan, mereka yakin ya, yang awalnya I cannot do it, nanti naik I wanna do it, how can I do it, oh I will try to do it, sampai mereka bisa berteriak, oh I have done it, gitu, saya sudah berhasil melakukan itu, gitu, ya. Ini penting sekali buat anak dan remaja, menciptakan self esteem dan self efficacy, ya. Ini kira-kira cara mencapainya. Lalu kemudian dampak ketika kurangnya self esteem dan self efficacy pada anak, muncul masalah-masalah ini, insecure, cemas, tidak produktif, kurang percaya diri, dan seterusnya, gitu, sehingga akhirnya mereka semakin membatasi diri dan tentu saja mempengaruhi kapasitas diri mereka dan masa depan mereka nantinya. Nah, ketika kita bicara masa depan,
Kita juga bicara tentang Industri 4.0. Bagaimana persiapan siswa sukses bersaing di era Industri 4.0. Smart industry tentu perlu smart people dan perlu orang-orang yang siap. Nah, kita perlu introspeksi. Siapkah kita menghadapi revolusi Industri 4.0? Ya, bagaimana transformasi dinamis ini sudah berkembang sejak 100 tahun yang lalu ya, revolusi industri mulai dari 1.0, 2.0, dan ini tentu membuat negara-negara termasuk juga Indonesia harus sudah memikirkan hal ini. Bagaimana revolusi industri 4.0 ini merupakan fase keempat dari perjalanan sejarah revolusi industri yang dimulai pada abad ke-18. Bagaimana kita harus menyikapi ini, coba kita bisa lihat dari kata-kata ahli di sini, bagaimana nanti di tahun 2030 400 juta sampai 800 juta orang harus mencari pekerjaan baru karena pekerjaan mereka digantikan oleh mesin. Dan kalau kita ketahui di Indonesia ini juga sudah cukup banyak ya. Bagaimana ada toko serba ada atau mungkin supermarket di daerah Jakarta Barat yang sudah tidak ada kasirnya karena sudah pakai self scanning ya, jadi yang belanja itu harus scanning sendiri dan kalau keluar dia harus membayar dengan digital juga gitu. Mungkin yang biasa keluar negeri pun juga sudah mengetahui kalau belanja ya tetap harus melakukan sendiri proses scanningnya kasirnya ya, atau kemudian juga nanti pulang ke rumah merakit sendiri. Mungkin di Indonesia masih ada beberapa yang seperti itu, tapi nanti 2030 semakin sedikit pekerjaan yang dilakukan oleh manusia karena digantikan oleh mesin. Pak Bambang Brojonegoro, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional juga menyebutkan hal ini. Revolusi Industri 4.0 akan membuat Indonesia kehilangan 50 juta peluang kerja. Pak Menteri Perindustrian juga menyatakan hal yang sama, bahwa revolusi industri memang memberikan ancaman kehilangan 50 juta peluang kerja, tetapi juga memberikan kesempatan untuk berinovasi dengan adanya pengembangan ekonomi digital yang dinilai menguntungkan. Pertanyaannya, siapkah kita? Siapkah anak-anak dan remaja kita? Tentu saja kita perlu untuk mengenali bagaimana berbagai inovasi, layanan sekarang berkembang sangat luar biasa, terutama di bidang digital. Ini yang tadi saya katakan industri 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 ya, tahun 1784, 1870, 1969 sampai hari ini. Bagaimana cyber physical system, Internet of Things, networks itu berkembang begitu jauh, yang akhirnya mengancam tapi sekaligus juga memberikan peluang. Nah, bagaimana revolusi industri mengubah dunia? Teknologi, ada internet, big data, ada artificial intelligence yang menjadi sebuah revolusi. Dan tentu saja revolusi industri berdampak pada tidak hanya pada pekerjaan, tapi juga pendidikan. Berarti pendidikan harus mengalami evolusi juga, yang tentu saja diharapkan untuk bisa menyiapkan siswa-siswa kita di masa depan. Nah, bagaimana dengan tantangan dunia usahanya? Dan tentu saja harus diiringi dengan soft skill anak dan remaja kita ya, yang harus mampu untuk menampilkan kreativitas ya. Pendekatan pendidikan tradisional sudah usang ya, tentu harus diganti yang harus sesuai dengan tantangan masa depan. Bagaimana industri 4.0 juga harus diiringi oleh education 4.0. Bagaimana kita harus memilih sekolah-sekolah yang tentu bisa menyediakan hal ini, ya, yang ditunjang dengan guru-guru yang menunjang hal ini juga, yang paham, yang bisa menyiapkan anak-anak kita dan remaja kita tentu saja siap menghadapi masa depan dan tentu terlatih dengan teknologi. Dan bagaimana pendidikan ini bisa dimaknai untuk menghubungkan orang yang belajar dengan sumber belajar apapun dan lebih siap untuk harus lebih cerdas daripada mesin. Ya, harus lebih bisa kreatif dan dengan mudahnya mendapatkan akses pendidikan tentu harus bisa memanfaatkan segala yang ada tapi juga tetap masih bisa melindungi diri dari dampak risiko yang ada. Bagaimana berbagai fasilitas-fasilitas bisa membantu. Lalu kemudian yang paling penting juga adalah skills-nya, bahwa top 10 skills di tahun 2015 sangat berbeda dengan top 10 skill di tahun 2020 dan tentu saja nanti akan berbeda lagi nanti di tahun 2030. Sekali lagi, robots bisa membantu kita, tetapi tetap kreativitas adalah milik kita, terutama juga intelijensi atau kecerdasan emosional. Nah, generasi muda saat ini
juga harus punya hubungan yang baik dengan informasi, dan mereka harus punya kemampuan untuk memfilter, menyaring mana informasi yang baik, yang tepat, yang harus ditutup, dan lain sebagainya, terutama yang sifatnya hoax, fitnah, berita bohong, apalagi yang bisa menimbulkan atau mendorong kekerasan, kejahatan, dan lain sebagainya. Jadi kita juga harus dengan kekuatan global, bagaimana kreativitas menggantikan kecerdasan, ini salah satunya nih juga ya, dimulai di sini bagaimana pendidikan mendahulukan kreativitas, karena fungsi kreativitas otak berada pada hemisfer kanan, tentu harus dilihat dan tentu juga harus seimbang. Kreativitas ada di hemisfer kanan, verbal dan matematis ada di hemisfer kiri, dan bagaimana pendidikan bisa melatih, memberikan kesempatan untuk anak-anak dan remaja kita untuk berpikir kreatif, dan itu juga harus dimulai dari orang tua dan juga institusi pendidikan. Tantangan yang sangat luar biasa ya di new era untuk bisa menghasilkan anak-anak yang bisa memberikan kreativitas yang asli, yang bisa persistence untuk terus memberikan ide-ide dan juga mandiri ya, bisa mengatur dirinya sendiri. Nah, kita lihat di sini ada standar, kurikulum, perkembangan profesional, dan lingkungan belajar tentu sangat penting untuk bisa memberikan suasana, fasilitas, dan juga berbagai dukungan ya, teknologi dan juga dukungan software yang penting ya. Dalam hal ini software ini bukan hanya untuk komputernya, tetapi juga HRD-nya, human resource-nya, gitu, yang bisa mendorong dan mendampingi anak-anak kita. Mungkin gedungnya bagus, tapi kalau tidak diiringi dengan kekuatan software, ya, hardware adalah gedungnya, fasilitasnya, software dari human resource-nya juga penting, dan tentu saja dengan sistem itu penting. Bagaimana ciri abad 21? Harus ada informasi, mampu komputasi lebih cepat memakai mesin, otomasi, menjangkau segala pekerjaan rutin, dan komunikasi. Jadi anak-anak dan remaja kita diajar untuk metode pembelajaran yang sesuai dengan kecakapan abad 21, yaitu creativity thinking and innovation, critical thinking and problem solving, communication and collaborations. Bukan competition lagi, tetapi collaboration is very important. Dan yang paling penting adalah tetap menjaga agar bisa memperoleh konteks atau esensi dasar dari proses pembelajaran, dan juga memperoleh informasi yang semaksimal mungkin. Dan tentu saja bagaimana industri ini didukung oleh Menteri Pendidikan Nadiem Makarim dengan adanya sistem Merdeka Belajar sebagai respon terhadap era baru, sehingga kebutuhan sistem pendidikan perlu disesuaikan dengan era revolusi industri 4.0 yang tentu harus diterima tantangannya, harus dikejar, dan tentu saja diupayakan dengan penuh semangat. Ya, ini ada kata yang saya sangat suka ini, visi, supaya kita bisa tetap menjalankan dalam kehidupan sehari-hari, dan tentu saja untuk bisa melakukan tantangan ini dan tetap menjaga supaya kita terhindar dari resiko-resiko yang tidak kita inginkan, tentu kita harus mulai merubah, mentransformasi kehidupan kita. Apa yang perlu kita rubah? Mungkin kita perlu lebih banyak bicara dengan anak, kita lebih banyak berkomunikasi dengan guru di sekolah, memastikan memberikan pengamatan kepada anak kita perkembangannya seperti apa, bertanya kepada mereka nanti ke depan seperti apa. Kita perlu merubah cara kita berpikir, kita perlu merubah cara kita bertingkah laku. Saya rasa saya sampai di akhir, semoga waktunya sesuai. Mohon maaf apabila saya terlalu cepat. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Iya, terima kasih sekali Bu Cassandra, luar biasa. Ayo kita beri dulu reaction tepuk tangan untuk Ibu Cassandra. Terima kasih Ibu Cassandra. Saya dan Miss Reti hari ini yang akan membantu untuk moderator ya Ibu, supaya lebih, dan kita ngobrol-ngobrol aja nih ceritanya, biar nggak terlalu tegang gitu kan Yep. Ibu. Ya, tapi sebelum, silakan Bapak dan Ibu sekalian yang mau bertanya, boleh nih ada yang raise hand, boleh juga mengetik. Silakan Ibu Rika kalau ingin bertanya kepada Ibu Rika. Silakan dibuka. Ya, silakan di-unmute Bu Rika. Apakah bisa Miss Reti di Sudah. Ya, silakan Ibu Rika. Ya, selamat pagi. Selamat pagi Bu Rika. Ya, mau tanya, memang sekarang untuk anak-anak kan
pada, aduh kayaknya kalau sama gadget kan agak susah ya untuk lepas. Mungkin ada tips-tips dari Ibu Cassandra untuk supaya bisa dialihkan perhatiannya. Makasih. Terima Terima kasih. kasih. Silakan Ibu. Baik, langsung saya jawab ya, Ibu. Iya, silakan Kak Papa Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya Ibu Rika. Memang ini yang tadi juga kita bahas ya dari tadi dengan adanya pandemi, tidak ada pandemi dan anak-anak dengan gadget sudah semakin terlalu akrab gitu. Nah, tips yang paling mudah adalah memang kalau misalnya kita juga memahami prinsip dasar dari adiksi, bahwa adiksi itu juga erat dengan komorbiditasnya dengan depresi, di mana ketika ada adiksi dan depresi ini biasanya di dalam neurotransmitter otak mereka itu memiliki penurunan di dalam aspek neurotransmitter dopamin dan adrenalin ya. Jadi mereka menjadi tidak bahagia, menjadi tidak senang, tidak happy, atau kemudian mereka jadi tidak mau bergerak karena mereka lebih nyaman duduk diam dari pagi sampai sore barangkali posisinya sama atau di tempat tidur jadi nggak mau keluar. Ya. Jadi kata kuncinya adalah sebenarnya jadi di situ. Ya. Kita harus bisa menumbuhkan kesenangan, bahagiaan, supaya dia bisa mencoba kegiatan lain yang dia bisa, ternyata enak ya, ternyata seneng ya, ternyata kegiatan ini menyenangkan. Nah, mengajak mereka untuk keluar dari ruangan, itu alasannya kenapa saya juga kebetulan adalah mendukung Satgas COVID nasional ya Bapak dan Ibu sekalian. Dari sejak awal pandemi diharapkan untuk keluar dari rumah, berjemur, melakukan kegiatan walaupun tetap menjaga social distancing ya. Karena itu penting, karena ketika dia bergerak kita berharap mereka bisa menghasilkan neurotransmitter endorfin, adrenalin, dan akhirnya kemudian juga dopamin. Dan ketika neurotransmitter itu bisa mencapai jumlah yang mencukupi, yang membuat mereka menjadi lebih senang, dan akhirnya ya enak ya, ternyata memang gadget ini enak, tapi ini juga enak gitu ya. Jadi memang penting untuk menanamkan sejak dini sebenarnya. Jadi bukan hanya selama 2 tahun terakhir ini, mereka yang sudah terbiasa atau udah kenal kegiatan-kegiatan aktif, tentu mereka ingin kembali lagi kepada kegiatan aktif tersebut. Tetapi tentu saja tidak ada kata terlambat. Silahkan dimulai, perkenalkanlah anak-anak dan remaja kita. Yuk ikut main ini. Mungkin ada yang senang musik, ada yang senang olahraga, ada yang senang alam dan lain sebagainya. Jadi silahkan diupayakan ya, terutama juga bisa melakukan bersama anak ya, supaya anak dan remaja ini juga tahu mama sama papa nyuruh tapi mama papanya nggak keluar atau mama papanya juga sibuk. Nah ini yang penting sekali, jadi harus bisa memberikan contoh bagi anak-anak. Semoga berkenan Ibu Rika. Iya, apakah cukup Ibu Rika? Baik, kalau belum ada jawaban Terima berarti kasih. cukup. Oh iya, terima kasih Ibu Rika. Bu Cassandra, di dalam kolom chat ini ada beberapa pertanyaan Bu Cassandra. Dari Pak Jeffrey Sukwanto. Pak Jeffrey, apakah Bapak mau bicara langsung atau saya bacakan saja? Boleh saya bicarakan. Bu Silakan. Cassandra, selamat siang. Terima kasih waktunya. Jadi anak saya umur 2 tahun lewat 2 bulan. Sebenarnya kalau dilihat dari perkembangannya cukup baik ya, saya lihat tidak ada yang delay, speech-nya juga bagus, motoriknya juga bagus. Cuma ada satu yang cukup mengkhawatirkan, itu adalah kalau di rumah cukup aktif ya, dari suara, lari, motorik, segala macam. Tapi pas keluar rumah, ketemu orang apalagi yang tidak dikenal, itu udah langsung ketakutan, langsung mematung dia. Dan mungkin beberapa dokter kan kalau ditanya, dok gimana ya? Dia bilang, nggak apa-apa, nanti disekolahin aja, atau nanti masuk ke kayak preschool atau segala macam, dan itu akan gradually membaik. Mungkin mau nanya juga sih, apakah sekolah ini menurut pandangan dari Bu Cassandra, apakah sudah baik atau ada terapi lain yang harus dilakukan ya? Mungkin butuh advice di situ. Terima kasih Bu Cassandra. Terima kasih Pak Jeffrey, pertanyaannya bagus sekali. Jadi kalau emang umur 2 tahun 2 bulan,
perkembangan anak itu tidak sama pada setiap anak. Dan yang jelas tadi mungkin kalau di kami itu ada yang namanya Child Developmental Inventory. Dengan tes itu yang dites bukan anaknya tapi orang tuanya diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan ada atau tidak ada kemampuan itu pada anak. Nah, dari situ sebenarnya ada sekitar 8 kalau nggak salah kemampuan anak ya, perkembangan anak itu yang memang harus diperhatikan. Memang betul Pak, tadi ada perkembangan fisik ya, itu pun motorik, perkembangan fisik, kemudian perkembangan motorik kasar, motorik halus, kemudian bicara itu ada bicara reseptif, ada bicara ekspresif, kemudian pengenalan huruf, pengenalan angka, juga ada self-help, kemampuan menolong diri sendiri, lalu kemudian keterampilan sosial untuk bergaul dengan orang, dan perkembangan umum gitu. Nah, sebenarnya dari CDI itu kita bisa ketahuan nih di usia 2 tahun 2 bulan mana yang sudah lewat, mana yang mungkin masih tertinggal. Tetapi sebagaimana tadi saya katakan, proses perkembangan anak itu wajar saja kalau memang ada delay gitu. Karena otak mereka tumbuh pelan-pelan gitu ya, berkembang, dan mereka tentu tertarik ini, tertarik itu, dan mereka akan lebih advance di bidang yang mereka tekuni gitu. Nah, terutama misalnya tadi motoriknya lebih dulu dibandingkan bicaranya misalnya, atau bicaranya lebih dulu daripada motoriknya. Nah, keterampilan sosial adalah satu hal yang penting sekali, dan tentu saja satu hal yang paling akhir nih kelihatannya, karena memang ini juga terkait dengan kalau bayi itu begitu lahir kan memang matanya masih burem ya, masih belum bisa melihat betul gitu. Dan memang mereka perlahan-lahan kemudian mencapai pemahaman atau kemampuan untuk menguasai tersebut dengan berjalannya waktu. Nah, di 2 tahun 2 bulan ini kan memang mereka tadinya masih sama ibu biasanya, lalu kemudian sama ayahnya, kemudian juga sama perawatnya barangkali, orang di lingkungan keluarga, kakak dan adik, siapapun yang memang terbiasa untuk bersama anak. Tapi dengan lihat ke orang gitu ya, jangankan anak umur 2 tahun 2 bulan, yang SMP, SMA saja, keterampilan sosialnya kemarin bisa turun gara-gara pandemi, Pak. Gitu. Jadi yang paling penting sekarang adalah diperkenalkan pelan-pelan ya, dengan prinsip mungkin kita bisa menggunakan teknik kalau anak takut gitu ya, jangan dipaksakan, jangan dibuat supaya dia diharuskan untuk bisa, pelan-pelan aja, mulai dari ketemu sama orang satu-satu, jangan langsung dengan banyak orang gitu. Jadi sekali lagi saya yakin kalau di usia 2 tahun 2 bulan ini masih bisa mengejar ketertinggalannya, dan bukan berarti itu memang sebuah keterlambatan perkembangan yang patut dikhawatirkan gitu ya, tapi justru kesempatan untuk tadi ya akhirnya mungkin bisa milih sekolah yang bisa memberikan kesempatan ini gitu ya, membuat anak bisa melatih ini, dan tentu saja sosialisasi interaksi dengan orang-orang yang lebih luas, dengan keluarga besar, dengan teman, walaupun juga tetap harus menjaga protokol kesehatan tentu saja, karena kalau 2 tahun 2 bulan ini di Indonesia belum ada vaksin COVID-nya ya, kalau di Amerika sudah ada, tapi di kita ini belum, karena baru dimulai dari umur 6 tahun, 5 tahun, 6 tahun gitu. Nah, jadi masih tetap harus hati-hati. Tapi yang jelas Pak, bisa karena biasa, saya berharap tentu Bapak bersemangat ya, bisa menggunakan berbagai metode yang tadi sudah disampaikan. Terima kasih Pak, semoga berkenan. Oke, terima kasih Bu Cassandra. Sama-sama Pak. Oke, wah luar biasa nih Pak Jeffrey. Udah cukup Pak Jeffrey penjelasannya kah? Cukup, terima kasih Ibu. Ya, apakah ada pertanyaan lagi nih dari teman-teman? Kalau enggak, aku malah pengen bertanya loh, Bu Cassandra loh. Bu Cassandra, mana lebih penting Bu Cassandra, bakat atau minat? Minat atau bakat? Wah, pertanyaannya luar biasa. Saya jadi oh iya mana ya yang lebih penting? Tapi saya kembali lagi kepada sebuah teori nih ya. Dulu waktu saya masih kuliah, wah ini 30 tahun yang lalu saya masih kuliah, saya belajar ada yang namanya konsep aku, diajarkan oleh dosen saya yang sangat luar biasa namanya Pak Budi Matindas. Nah, konsep aku itu adalah prinsip juga mengajarkan atau membuat anak-anak dan remaja kita untuk bisa mengembangkan keakuan. Akunya itu adalah ambisi, kemampuan, dan usaha. Nah, menurut Pak Budi Matindas itu ambisi, kemampuan, dan usaha itu adalah elemen dasar, aspek penting untuk bisa mencapai keberhasilan. Kami para mahasiswa psikologi pada saat itu juga
perkenalkan dengan konsep tersebut. Bagaimana dengan ambisi? Kamu mau jadi psikolog yang seperti apa? Bagaimana dengan kemampuanmu? Bagaimana dengan pelajaranmu? Gitu ya, bisa ngikutin nggak gitu? Apakah ada yang gagal? Ada yang mungkin harus fail, harus mengulang? Bagaimana dengan? Nah, mungkin kemampuanmu bagus, tapi kalau usahanya kurang. Jadi ini harus jalan semua, gitu ya, arahnya. Nah, tapi dalam perjalanan kemudian saya berpraktek dan ketemu, saya merasa, mohon izin, konsep aku itu kurang gitu ya. Dan ternyata kalau misalnya kita beranalogi dengan mobil dan kendaraan gitu ya, roda 3 sama roda 4 kan kencengan roda 4 ya gitu. Nah, bagaimana sebenarnya AKU ini sebenarnya adalah roda. Kalau kita ingin maju ke depan gitu, apalagi juga sesuai dengan topik kita moving forward gitu. Betul, kita mau maju. Ketiga roda itu harus berputar dengan kecepatan yang sama. Nah, roda 3 sama roda 4 tentu lebih kencang roda 4 dalam hal ini mobil. Ini pun kita ketahui ada yang 1.200, 1.600, 2.000 bahkan sampai 5.000 cc. Nah, AKU adalah wheel-nya, adalah ban-nya. Nah, saya menambahkan M, yaitu muka ya, menjadi muka di mana minat, usaha, kemampuan dan ambisi itu adalah 4 roda yang harus berputar dengan kecepatan yang sama. Bisa kita bayangkan kalau salah satu roda itu tidak kencang. Kemampuannya kuat, tapi ambisinya kurang, minatnya kurang. Ini alasannya mengapa. Nanti misalnya penting sekali harus ada juga psychological check up lagi untuk anak nanti mau masuk SD, mau SMP, mau masuk SMA, mau masuk kuliah. Penting supaya jangan sampai nanti salah ngambil jurusan. Lalu ternyata udah masuk, ternyata nggak sesuai ya sama minat aku. Ini bahaya sekali gitu ya. Karena ketika minatnya sudah kendur, AKU-nya kenceng, yang satunya kendur, dia akan muter-muter aja mobilnya nggak maju ke depan. Gitu. Jadi sekali lagi, semoga saya sudah menjawab pertanyaan Bu. Tidak hanya minat dan bakat yang penting, tetapi juga usaha, kemampuan, dan ambisi. Bakat itu bisa masuk di dalam si kemampuannya, karena kita ketahui juga dengan teori Hart-Gardner, bakat dan talent ini tidak hanya masalah kecerdasan intelektual, tapi juga kecerdasan verbal, kecerdasan matematis, kecerdasan interpersonal, dan juga kecerdasan fisik. Iya, wah seru sekali nih. Ini apa namanya, Bu Cassandra? Ya. Berarti ya kalau misalnya seperti itu, walaupun mungkin bakatnya lebih kecil daripada kemampuan daripada minatnya dia, itu berarti juga masih bisa mungkin dong ya. Misalnya nih, kalau mau jadi penyanyi, bisa nyanyi sih, tapi nggak excellent. Tapi dia memang minatnya gede. Berarti masih bisa ya Bu Cassandra seperti itu ya? Sangat bisa Bu, bakat bisa dilatih pula. Saya juga mungkin harus share, pernah ada beberapa mahasiswa psikologi, bukan mahasiswa kedokteran gitu ya, datang ke saya, mereka ingin mengambil spesialisasi, tapi mereka khawatir dengan kemampuannya. Akhirnya dites, ternyata memang tingkat kecerdasannya mungkin tidak setinggi teman-teman yang lain, sehingga akhirnya membuat mereka tidak pede. Nah, ke dalam hal ini, kemampuan ini kan menjadi lebih rendah dibandingkan ambisi dan minatnya. Ambisi dan minatnya sudah tinggi ya. Minat, kemampuannya agak rendah, ambisinya tinggi. Nah, berarti ada satu lagi nih, yaitu usaha. Nah, saya mendorong mereka, membesarkan hati mereka. Saya bisa nggak ya masuk spesialis kalau memang kemampuan saya begini? Masalahnya adalah letaknya di usaha. Jadi kalau memang kemampuannya sedikit lebih kecil, ya tentu usahanya harus dibanyakin gitu ya, supaya kemampuannya jadi meningkat. Akhirnya dengan yang lain mungkin hanya belajar 1 kali 2 kali bisa dapat, nah dia harus mungkin belajar 3 kali 4 kali, tapi tetap akhirnya nanti kemampuannya jadi terupgrade karena menjadi lebih mahir ya, lebih canggih gitu ya, terutama ya tadi misalnya menyanyi. Mereka ada yang jago nyanyinya, tapi kalau juga nggak pernah latihan juga pasti berat. Tapi sekali lagi, practice makes perfect. Thank you, luar biasa. Miss Reti, itu banyak pertanyaan. Ada, boleh dibacain nggak nih? Bacain atau mau ngomong sendiri nih? Ada dari Ibu Cynthia. Ibu Cynthia, silakan Ibu Cynthia, mau dibacakan atau mau bicara langsung, Bu? Kayaknya dibacain ya. Saya bacakan dulu ya. Siang, Ibu, saya ingin bertanya, kalau anak umur 5 tahun cenderung sangat berhati-hati, tidak mau bermain perosotan tinggi karena takut jatuh, atau meminta temannya berhati-hati ketika temannya bermain hal yang dirasanya menyeramkan. Mudah menyerah ketika dipersuasi, baiknya bagaimana menghadapinya?
Terima kasih. Baik, Ibu mohon izin, pertanyaan ini mirip dengan yang di bawah, Pak Davin Rainer Kenzo. Cara mengatasi anak perfeksionis, kalau telat sekolah langsung panik, kalau masih di mall jam 9 panik, mau buru-buru pulang karena waktunya tidur. Nah, ini hampir sama nih ya, karena ada ketakutan dan ada kecemasan. Ya, ini memang kembali lagi dengan si neurotransmitternya tadi ya, ini juga bisa jadi karena faktor keturunan nih. Biasanya kalau saya juga terima ini, anak yang cemas antara ayahnya atau ibunya mungkin juga pencemas. Mungkin ayah ibunya nggak cemas, ternyata kakek dan neneknya juga pencemas gitu ya. Jadi ada faktor genetik. Tapi selain faktor genetik juga ada faktor pola asuh ketika mereka dibesarkan dengan cara yang penuh kecemasan, jadi mereka akhirnya bisa mengadopsi itu. Tapi kalau ini lihat di umur 5 tahun, lalu kemudian ini juga anak perfeksionis, ini kan kecemasannya tinggi ya. Yang jelas tentu kita harus bisa menanamkan atau melatih supaya anak bisa meredakan atau meredam tingkat kecemasan tersebut, karena di satu titik kecemasan ini penting ya. Kalau dia nggak punya kecemasan, dia nggak takut terlambat, dia nggak takut nilainya jelek, dia nggak takut bahaya dan lain sebagainya, itu repot juga ya. Kita perlu rasa takut ini sebagai alarm, sebagai batasan untuk bisa membuat kita bersikap hati-hati atau merencanakan masa depan dan lain sebagainya. Tetapi tentu saja berlebihan tidak baik. Nah, yang paling mudah selain tadi faktor genetik itu juga ada gaya hidup, Ibu. Ya, ini biasanya juga ada kaitan dengan apa yang dikonsumsi, apa yang dimakan, apa yang diminum. Saya mohon tolong diperhatikan lagi apa yang suka dimakan sama diminum ini, karena biasanya juga mereka yang kecemasannya tinggi itu biasanya sering mengonsumsi gula. Jadi tolong gulanya dikurangi, lalu kemudian juga disalurkan untuk kegiatan aktivitas fisik ya. Karena sekali lagi ketika seorang anak punya kecemasan tinggi itu terkait juga dengan fungsi otaknya. Nah, sementara kita ketahui dari lahir anak dan remaja otak itu tumbuh dan berkembang. Nah, supaya mereka bisa menurunkan kadar kecemasan yang kalau misalnya nanti dibiarkan berlarut-larut sampai mereka dewasa, tingkat kecemasan ini bisa menjadi masalah ya. Ini juga terkait tadi yang saya pernah sebutnya ya tadi dopamin, adrenalin, tapi kalau kecemasan itu biasa dengan serotonin. Nah, kalau sampai seseorang tidak bisa menyeimbangkan kadar serotonin ya sehingga akhirnya perlu minum obat dari dokter. Nah, obat dari dokter biasanya mengandung zat yang meningkatkan serotonin supaya bisa menjadi mengatasi kecemasan mereka. Nah, tapi tentu saja kalau masih kecil umur 5 tahun tidak direkomendasikan tentu saja karena ini masih dalam bagian proses tumbuh kembang mereka yang tadi saya harapkan bisa dilakukan memeriksa asupan makanan dan minuman, lalu kemudian juga olahraga. Dan yang paling penting adalah membuat mereka lebih tenang, gitu ya, mengajarkan anak untuk bisa teknik-teknik mengatasi kecemasan, misalnya butterfly hug atau mungkin juga menenangkan, cara bicara yang tenang kepada anak supaya mereka juga tidak semakin takut. Nah, tapi apabila ternyata ibu dan bapak melihat wah ini kayaknya sudah mulai bermasalah, silahkan datang ke psikolog supaya ada solusinya. Dan ada pemeriksaannya untuk memastikan apakah memang ada hal-hal yang perlu dikhawatirkan. Iya, terima kasih. Ada lagi memang dari Ibu Natasha tuh. Saya bacain aja ya berarti ya. Iya. Ibu Natasha menanyakan terkait ADHD yang disebutkan tadi, apakah bisa hilang total seiring anak bertambah besar, semakin besar? Baik, terima kasih pertanyaannya Ibu Natasha, bagus sekali pertanyaan yang pasti juga banyak muncul pada banyak orang tua. Apabila ternyata ada semacam gangguan perkembangan, apakah itu akan berlanjut hingga dewasa? Jawabannya adalah tergantung derajatnya. Ada gangguan-gangguan itu yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat gitu. Nah, tentu kalau misalnya berat tentu akan berlanjut sampai dewasa. Nah, yang sedang dan berat biasanya. Tapi kalau ringan biasanya bisa direduksi dan bisa diminimalkan. Nah, tentu saja akan sangat tergantung dengan kegiatan atau solusi atau intervensi yang dilakukan. Jadi apabila memang ternyata ada indikasi attention deficit hyperactivity disorders, nah yang jelas kita juga harus mengetahui ciri-cirinya seperti apa ya. Yang jelas mereka anak-anak ini
biasanya tentu ada gangguan pemusatan perhatian, membuat mereka tidak bisa mempertahankan perhatian untuk waktu yang cukup lama. Itu alasannya mengapa di sekolah biasanya 1 jam pelajaran itu mungkin 50 menit, diharapkan selama 50 menit ini anak bisa mempertahankan konsentrasinya. Nah, sementara dari kecil yang kalau memang masih anak kan masih lari-lari dan lain sebagainya, masuk ke playgroup ini diajarkan untuk semakin lebih mampu menambah rentang perhatian. Lalu kemudian ada lagi hiperaktivitas. Mereka menjadi hiperaktif, menjadi impulsif, tidak bisa mengendalikan diri, tidak bisa mengendalikan dorongan, sehingga mereka bisa saja ketika sedang dalam menerima pelajaran atau sedang melakukan sesuatu, kemudian beralih mengerjakan yang lain gitu. Nah, tapi sekali lagi tergantung derajat keparahannya. Ada yang ringan, itu pun sekali lagi tentu ada upaya asesmennya untuk memeriksa tersebut, lalu kemudian juga intervensi yang dilakukan. Ada alasannya mengapa, mungkin kalau kita kenal salah satu tokoh yang mengalami ADHD adalah Michael Phelps. Ada alasannya ketika waktu sekolah itu dulu ibunya udah melihat Michael Phelps ini mengalami hal-hal yang tadi saya sebutkan. Lalu kemudian disalurkan dengan olahraga berenang. Dan dia suka sekali dengan berenang, dan tentu saja diharapkan bisa sedikit mengurangi, walaupun mungkin sampai dewasa masih tetap ada. Ya, Oke. Terima kasih. Silahkan, ini ada dari Ibu Inke. Inke ya, Miss ya? Siang Ibu Cassandra, anak saya usia 8 dan 11 tahun. Bagaimana caranya ya Bu untuk menumbuhkan daya juang, keuletan yang tinggi buat anak-anak? Terima kasih. Siap. Terima kasih ya, ini memang umur 8 dan 11, apalagi kalau tadi juga kita dengar yang pertanyaannya di atas ya, Pak Davin sama Ibu siapa tadi yang tentang anaknya takut, gampang menyerah gitu. Nah, itu memang ada karakternya nih anak-anak ini. Tapi tentu saja bisa dilatih, Bu. Dilatih bagaimana mereka mencoba untuk melakukan hal yang sederhana aja dulu. Jadi ketika dia bisa ini bisa. Nah, jadi perasaan bisa melakukan sesuatu itu mengalirkan neurotransmitter yang positif nih di dalam kepala mereka. Jadi ketika mereka bisa melakukan sesuatu, mereka akan tergerak untuk melakukan hal yang lain gitu. Jadi sedikit demi sedikit bisa karena biasa tentu saja. Jadi sekali lagi supaya mereka punya daya juang tersebut juga penting agar orang tuanya juga menunjukkan hal tersebut gitu. Ayo kamu bisa, sekali lagi, ayo sekali lagi gitu. Jadi ketika anak melihat ternyata di sekelilingnya seperti itu, kakaknya seperti itu gitu ya, mungkin tadi bisa mulai dengan ikut klub, ikut hobi tertentu. Mereka bisa belajar nilai-nilai daya juang dan keuletan itu dari berbagai hal. Yang tentu saja dimulai dari hal yang mereka sukai. Kalau mereka sukanya main bola, cobalah dari main bola. Kalau mereka suka musik, cobalah dari musik. Mungkin susah, tapi coba begitu mereka bisa. Nah, ini yang paling berharga itu adalah ketika I can do it gitu. Ketika mereka bilang, "Aku bisa, Mama." gitu ya. Itu yang akhirnya membuat mereka tuh ternyata dengan itu bisa ya. Oke, besok lagi ya. Besok harus bisa lagi. Artinya kita bisa membuktikan bahwa dengan kerja keras, dengan keuletan pasti bisa kita capai segala hal yang kita inginkan tersebut gitu. Jadi tentu saja diharapkan supaya dimulai dengan usia yang lebih dini gitu ya, dari sejak kecil. Jadi anak terbiasa dengan hal tersebut ya, di mana bukan sekedar persaingan dan kompetisi, tetapi juga dia memahami esensi tentang nilai juang dan keuletan tersebut. Ini yang kalau di bahasa sekarang tuh namanya giget. Gigih dan ulet. Istilah baru nih Bu Cassandra ya. Gigih dan ulet. Oh, ternyata istilahnya jadi giget. Seru juga nih. Bu Cassandra gaul banget ya ini ya. Kebanyakan ketemu anak remaja mungkin ya Bu ya. Iya, soalnya anak remaja senang tuh kalau dikasih istilah-istilah baru. Jadi ya harus giget ya gitu. Oke. Mungkin ada pertanyaan lagi nggak nih boleh ya dari miss-missnya juga boleh kan ya Bu Cassandra ya? Nggak menutup kemungkinan loh. Silakan. Bagaimana cara mengajarkan anak sharing untuk usia 2-3 tahun yang ditanyakan oleh Ibu Hilda? Silakan Bu Cassandra. Pertanyaan yang luar biasa, Bu. Kita mungkin pernah juga lihat di YouTube gitu ya, bagaimana ada eksperimen sosial gitu. Apa yang akan dilakukan dua orang anak ketika mereka duduk lalu diberikan piring yang tertutup,
Lalu ketika dibuka, ternyata yang satu ada makanannya, yang satu tidak. Atau mungkin yang satu makanannya enak, yang satu kurang enak. Gitu. Lalu dilihat bagaimana respons mereka. Apakah mereka akan mempertahankan makanan itu, atau mereka akan membagi dua. Yang jelas, sekali lagi, kita juga di dalam psikologi mengenal bahwa setiap anak itu lahir bagaikan kertas putih, teorinya John Locke, bagaimana kita, dunia, dan orang-orang sekitar kita menuliskan itu di dalam kertas putih tersebut, dan akhirnya bisa menjadi buku yang indah, atau buku yang penuh coretan, atau buku yang kotor karena diisi dengan hal-hal yang tidak baik. Tapi sekali lagi, semua itu diajarkan dan belajar. Bagaimana anak belajar berbagi. Tentu saja harus sejak dini. Dan dimulai dengan hal-hal langkah-langkah yang sederhana. Mungkin di rumah berbagi dengan kakak dan adik, dibiasakan gitu kan. Lalu kemudian juga berbagi dengan orang lain. Mungkin ada orang yang tidak beruntung, dan mungkin kita juga punya kebiasaan kalau misalnya ada hari-hari tertentu, ada hari-hari raya, atau mungkin misalnya ada bencana. Nah, anak dilibatkan untuk itu, gitu kan. Jadi sejak dini anak sudah terbiasa, karena itu harus menempel kepada kepalanya, tidak hanya tahu, tetapi juga mau dan bisa melakukan hal tersebut. Karena kalau diajarkannya hanya berbentuk kata-kata, mungkin hanya tahu, tapi kalau dia tidak ikut mengalami, tidak ikut menjalankan, itu kata mau dan kata bisanya tidak tercapai. Nah, faktor yang berikutnya adalah saya juga ingin menyampaikan sebuah hasil eksperimen dari teman-teman psikolog, tapi ini di luar negeri, bagaimana ternyata asupan, tidak hanya asupan masak makanan ya, tetapi asupan psikologis, apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar, ternyata juga mempengaruhi perilaku. Nah, seorang psikolog itu mencoba untuk membuat eksperimen ketika anak-anak dihadirkan di dalam ruangannya, lalu diminta untuk melakukan sebuah tugas yang sebelum melakukan sebuah tugas dengan bantuan stopwatch, jadi ada batasan waktu, psikolog ini dengan sengaja menjatuhkan keranjang, apa ini namanya, semacam keranjang berisi bolpen atau spidol yang banyak jatuh gitu. Nah, psikolog ini ingin memeriksa bagaimana sikap anak tersebut. Nah, bisa dibayangkan bagi anak itu sudah memegang bolpen, sudah siap-siap. Oke, menit ini sudah siap untuk dihitung, saya ingin berprestasi. Nah, tapi jatuh bolpennya. Apa sikap mereka gitu ya? Ternyata empati itu juga sangat dipengaruhi oleh stimulasi mata dan telinga. Anak-anak yang sering kali main permainan yang bersifat life and death situation, lalu kemudian sangat kompetitif, itu ternyata empatinya tergerus habis. Mereka akan diam saja dengan pandangan, kan ibu yang datun, ibu yang ambil, bukan saya. Gitu. Sementara anak-anak yang bermain permainan yang sifatnya kolaboratif, kemudian mungkin sportif, olahraga, jadi Pak tahu persis bahwa bel itu tidak akan dibunyikan sebelum waktunya, dia akan serta-merta membantu membereskan spidol itu sebelum dimulai gitu. Jadi saya kembali lagi kepada perilaku berbagi ini tadi gitu. Jadi bahwa ada juga yang terkait dengan asupan tontonan, permainan, dan lain sebagainya. Dan ini juga faktor yang ketiga juga terkait dengan kapasitas otak, ya, terutama di prefrontal cortex yang di depan. Jadi kalau kita ketahui di bagian depan otak itu ada yang namanya prefrontal cortex yang memang sifatnya untuk pengambilan keputusan. Dan dalam kehidupan mereka dia harus bisa mengambil keputusan, oke, should I share this or not? Apakah saya perlu berbagi atau tidak, atau ya biarin aja, atau saya perlu bantu orang ini atau tidak, gitu ya, karena dia letaknya ada di sini. Nah, kalau dia punya masalah di sini, tentu dia tidak bisa melakukan itu. Nah, di sinilah letaknya supaya orang tua bisa memastikan tadi dari yang nomor 1 diajarkan sejak dini, dicoba untuk memberikan contoh, kemudian juga memastikan tayangan-tayangan yang baik, yang positif, terutama supaya anak-anak bisa menyampaikan atau melakukan hal tersebut tidak hanya tahu tapi juga mau dan juga bisa. Semoga menjawab pertanyaan. Iya, luar biasa ya Bu ya.
Seru nih lama-lama nih. Bagaimana mengatasi anak 5 tahun yang selalu ingin bersaing dan menjadi pemimpin dan pemenang. Tetapi ketika tidak menang dan tidak jadi pemimpin, kecewanya luar biasa hingga tidak bisa melanjutkan apa yang dikerjakan. Terima kasih. Nah, sebaliknya nih, Bu Jessica, pertanyaannya terbalik nih. Selamat siang Bu Cassandra, saya mau bertanya, anak laki-laki saya umur 6 tahun, kalau menghadapi tantangan yang lebih sulit, dia tidak mau mencoba atau juga tidak mau melakukan kegiatan tersebut. Bagaimana cara memotivasi anak agar tetap melanjutkan kegiatan tersebut? Seperti kebalik ya Bu Cassandra. Yang satu anaknya sangat sangat kompetitif, yang satunya kurang kompetitif. Nah, ini sekalian dijawab mungkin ya Bu Cassandra. Silakan. Baik, tapi memang Bu ya, memang setiap anak tuh nggak sama. Ada yang dari lahirnya kayak udah muncul nih, ada keinginan untuk menang, kompetitif, dan tentu saja harus mendapatkan dukungan yang tapi juga pengarahan, jangan sampai kompetitifnya itu mungkin melanggar norma-norma yang ada atau menghalalkan segala cara misalnya. Tapi sekali lagi ada anak yang sudah tergerak, nggak usah ditanamkan dan nggak usah diajarin, dia udah punya naluri untuk itu, sementara ada yang satu mungkin kurang tergerak. Nah, saya melihat sebenarnya ini juga terkait dengan tadi kapasitas otak, lalu kemudian juga mungkin ada kaitannya juga dengan kecemasan atau juga dengan motivasi. Yang jelas yang pertama tadi, ketika dia punya keinginan, lalu kemudian misalnya dia menangis dan lain sebagainya, sebenarnya apalagi kalau usianya masih muda, nggak apa-apa Bu, biarkan dia mengalami hal tersebut gitu ya. Tadi juga ada ya, let them be small, let them be little, let them face the world gitu ya. Biarkan mereka menjalani ada kegagalan, karena kegagalan adalah sukses yang tertunda. Lalu kemudian mengapa dia jatuh, mengapa dia gagal. Dia gagal supaya dia bisa bangkit lagi. Itu yang harus dia pelajari sebenarnya. Tidak selamanya semuanya harus langsung berhasil. Nah, tapi yang jelas Bu, kecemasan karena tidak bisa menang itu tadi, itu sebenarnya di satu sisi juga baik, yang penting tidak berlebihan. Nah, nanti dalam perjalanan tentu harus dilatih untuk supaya dia bisa mengurangi atau setidaknya tidak membiarkan kecemasan itu berlangsung terus-menerus ya. Contoh misalnya akhirnya 2 anak perempuan yang sama main bola, jatuh. Yang satu akhirnya dua-duanya sama-sama ingin bikin gol, dua-duanya sama-sama ingin menang. Tapi yang satu ketika dia jatuh, dia hanya tiup, ikut lagi, nggak apa-apa, biar mau berdarah, mau benjol, nggak apa-apa, pokoknya penting aku mau menang. Dia masih tetap fight back, masih tetap stick dengan keinginannya untuk menang. Sementara yang satu pengen menang, tapi terus kemudian jatuh, lalu kemudian, nggak bisa nih, aku jadi takut, nanti aku jadi jatuh, ini harus sembuh dulu. Jadi dia tidak melanjutkan lagi. Nah, bagaimana kita bisa membentuk anak yang tetap gigih tadi, tetap kuat, tetap tahan banting, jatuh untuk bangun, kalah sekalipun, tapi juga tetap menang gitu, supaya mereka karena hidup itu seperti itu, tidak ada yang menang terus, pasti ada jatuhnya, pasti ada gagalnya, yang tentu harus bisa diterima oleh anak. Dan bagaimana dalam usianya nanti saya yakin, jangan khawatir Bu, anak saya yang usianya 26 tahun dulu juga ikut pertandingan Winning Eleven umur 10 tahun, nangis di mall karena dia kalah. Tapi kembali lagi setelah udah dewasa terus dia ketawa, kenapa gua nangis ya, dia bilang. Tapi itu adalah bagian dari pembelajaran dia, tidak apa-apa ya, justru biarkan dia belajar, biarkan dia cemas, karena cemas itu penting. Karena artinya, kok aku kalah sih? Kenapa tadi aku nggak lakukan ini? Kenapa yang lakukan itu? Nah, ini juga biasanya kalau di teman-teman atlet ada pendampingan psikologis supaya mereka bisa mengolah dan mengelola kecemasan tadi, emosi negatif tadi, untuk justru menjadi energi yang bisa digunakan untuk fight back, untuk bertempur lagi, untuk maju lagi, untuk bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan. Tapi lalu kemudian yang kedua, yang jelas kalau misalnya dari kecil kok nggak kelihatan gitu ya, nah ini yang memang harus ditumbuhkan. Caranya adalah dengan diberikan contoh, dan mungkin juga bisa berteman dengan teman yang kelihatan seperti itu, jadi bisa imbang Bu gitu ya. Kalau memang bisa dicarikan sahabat, teman, jadi mereka bisa berada di situasi yang sama supaya dia bisa tergerak perlahan-lahan tanpa merasa dibandingkan, tanpa merasa dibebani, tapi sekali lagi proses tumbuh kembang itu akan berlangsung sesuai dengan pace-nya, sesuai dengan kecepatannya,
yang tentu saja perlu diperhatikan, tidak dipaksakan. Begitu, Bu? Ya, terima kasih Bu Cassandra. Anaknya sedang terapi sensori integrasi kali ya, sensori integrasi, okupasi, dan lain-lain. Sebenarnya ini ada pertanyaan apakah St. John bisa membantu mendampingi anak seperti itu nanti akan kami jawab. Menurut orang tua, anak itu bukan anak ADHD. Anak itu bisa membaca, berhitung, menulis, dan percaya diri. Nah, menurut Ibu Cassandra, sebatas apa sih sekolah sebenarnya bisa membantu untuk anak-anak yang menurut orang tuanya ini bukan anak ADHD, tapi ternyata memang sedang melakukan terapi sensori integrasi, okupasi, dan lain-lain. Dan bagaimana caranya supaya pengajar bisa membantu, tapi juga mungkin anak-anak lain di dalam kelas tidak terganggu. Mungkin ada cara tertentu, Bu Cassandra? Baik, terima kasih banyak Ibu. Yang jelas, sebuah intervensi harus dilakukan setelah assessment. Nah, ketika ada assessment sensori integrasi, tentu diharapkan untuk mengatasi suatu kondisi yang ditemukan berdasarkan hasil assessment. Nah, kita di Indonesia ini juga perlu sekali standar prosedur yang jelas, ya, bahwa seringkali terapi belum ada assessment tapi sudah langsung terapi seperti ini gitu. Tapi yang pasti saya ingin kembali ke assessment-nya. Nah, assessment-nya pada saat itu diagnosanya apa gitu. Bahwa sampai ada kebutuhan untuk sensori integrasi, ada masalah apa yang memang perlu atau memerlukan si sensori integrasi itu gitu. Karena mohon izin kadang-kadang juga ada klasifikasi baru gangguan sensori integrasi gitu ya, padahal sebenarnya mungkin harusnya ada ini ada diskon 50.000 nih pakai ini. Nah, ini yang tentu harus diketahui, harus ada hasil dari asesmen tersebut, diagnosanya apa. Nah, berdasarkan diagnosa tersebut baru sekolah bisa menentukan seberapa jauh sekolah bisa mengakomodir hal tersebut. Yang jelas, apabila ternyata masih sesuai dengan kapasitas kemampuan, contohnya tentu mungkin. Yang jelas kita di era, apalagi di era sekarang ini, sebenarnya sudah dimulai dari sekitar 20 tahun yang lalu ya, bahwa pendidikan yang baik adalah pendidikan yang inklusif. Pendidikan yang tidak membeda-bedakan. Nah, pendidikan yang tentu saja memberikan kesempatan yang sama pada setiap orang. Nah, tetapi tentu saja sesuai dengan kemampuan dan kapasitas dari sekolahnya. Bisa memberikan mungkin semacam dukungan, atau mungkin juga ada pengecualian dalam hal toleransi, lalu kemudian juga ada tambahan-tambahan yang lain untuk bisa mengejar. Tapi sekali lagi, tentu saya berharap ada hasil assessment untuk bisa memberikan jawaban yang lebih tepat ya, karena saat ini kan Ibu tadi Bapak menyatakan bahwa anaknya bukan ADHD. Kalau gitu apa? Nah, lalu kemudian kelemahan yang pasti apa? Apakah ada gangguan belajar yang lain? Tapi tadi dengarnya enggak kok, udah bisa nulis, udah bisa membaca. Nah, apakah ada gangguan komunikasi? Apakah ada gangguan sosialisasi? Apakah ada gangguan mungkin hal yang lain ya, sampai harus ada terapi sensori integrasi. Karena terapi sensori integrasi itu kan adalah terapi untuk melatih kemampuan dia untuk menerima sensor-sensor, mulai dari mata dan telinga dan lain sebagainya, untuk dia bisa mengintegrasikan hasil sensor tersebut yang diolah di dalam otak, dan kemudian dia bisa menghasilkan tindakan motorik yang tepat, apakah untuk mendengarkan, apakah untuk mengerjakan apa yang diperintahkan dan lain sebagainya. Nah, tentu saja hasil asesmen itu akan sangat berpengaruh, tetapi sekali lagi tentu saja saya mendukung apabila ternyata sekolah bisa memenuhi kebutuhan tersebut, tentu saja sesuai dengan kapasitas kemampuan dan fasilitas yang ada. Terima kasih Bu. Jadi asesmen itu yang sangat penting ya Bu ya, bisa membantu kami berdua, pihak sekolah maupun pihak orang tua. Bu, anak saya baru masuk grade 10, tapi belum melakukan tugas tanggung jawabnya dengan baik. Seperti kalau mandi pagi, sikat gigi harus diingatkan kalau sedang libur. Bagaimana supaya bisa otomatis melakukan rutinitasnya dengan baik? Nah, silahkan ini pertanyaannya. Bah, ini juga hampir sama dengan Ibu Reisha nih. Bagaimana mendidik anak agar punya rasa tanggung jawab dan motivasi untuk belajar sendiri tanpa harus les atau bimbingan di luar sekolah. Mirip sedikit ya di depan ya untuk punya tanggung jawab dan motivasi. Nah, tadi ada yang Bandura Bu, keterampilan sosial emosional. Jadi memang
anak itu diharapkan untuk punya self-regulated behavior, perilaku mengatur diri sendiri di usia atau di kelas 4 SD atau ya kelas 4 gitu ya. Nah, tapi bagaimana kalau sampai kelas 10 masih belum bisa bangun sendiri, masih belum bisa. Nah, berarti kan ada keterlambatan. Nah, ini alasannya mengapa sebenarnya dari kelas 1, 2, 3 sebenarnya harus sudah mulai diajarkan. Tapi sekali lagi Bu, ada anak-anak yang mungkin ada keterlambatan, mungkin self-regulatednya baru di SMP, atau mungkin baru di SMA sekalipun, baru di kelas 10. Tapi sekali lagi, peran orang tua untuk bisa mengajarkan atau membiarkan, atau dalam arti misalnya kalau memang dia harus bangun sendiri, gitu ya, biarkan anak bangun sendiri. Kalau dia terlambat, mungkin menerima risikonya, biarkan saja itu dari awalnya pertama ya. Tapi tentu tetap dilatih untuk diingatkan pertama-tama gitu ya, sampai mungkin dibantu untuk coba pasang alarm, coba untuk mencatat, coba untuk melatih diri sendiri agar bisa mengatur dirinya sendiri, karena ini memang sangat penting sekali. Dan tentu saja kuncinya adalah dimulai sejak dini. Jadi jangan mulainya pada saat SMP atau SMA, tapi mulainya justru pada usia SD. Nah, ini yang mungkin ketika di sekolah mengharapkan anak yang datang ke sekolah harus sudah mandiri nih, gitu. Tapi sebenarnya ini adalah juga peran dari orang tua untuk bisa melatih dari rumah, karena sekali lagi di sekolah mungkin hanya beberapa jam, yang banyak juga di rumah. Jadi tentu harus konsisten antara di rumah dan di sekolah. Harus tega jadi orang tua ya Bu ya. Betul. Biar dia belajar lebih dini ya. Betul. Mau Nah, boleh nanti satu juga, lagi? tadi kan soalnya Bu Cassandra bilang mulainya kelas 4 ya Bu ya? Iya. Kelas 4 SD. Harusnya dikuasai di kelas 4. Telat sedikit bolehlah kita kasih toleransi kelas 5, kelas 6, kelas 7, kelas 8. Nah, ini harus sudah mulai hati-hati gitu ya. Kelas 10 harusnya sudah bisa. Jadi jangan dimulai di kelas 10, jadi harus di usia yang sebelumnya. Kadang anak laki tuh males, Bu. Anak saya tuh baru belajar benar-benar sendiri itu setelah di kuliah dapat nilai jelek gara-gara telat ujian. Nah, itu dia baru berasa ya Bu ya, baru kapok tuh. Karena sebelumnya ada ibunya selalu gedar-gedar, bangun, bangun. Itu. Ada satu lagi pertanyaan, boleh ya, Bu? Silakan, Ibu. Saya lihat lagi ini. Bu Cassandra mau tanya, bagaimana sebaiknya sebagai orang tua merespon anak remaja yang sangat kritis dan cenderung lebih percaya pada apa yang dia pikirkan daripada mendengarkan pendapat kita? Ya, baik. Yang paling masalahnya adalah pendapat itu dia dapat dari mana, kan kadang-kadang bisa karena pemikiran sendiri, bisa dia dapat juga dari internet. Nah, ini juga kita harus ajarkan untuk bisa memperoleh informasi yang betul-betul sahih gitu ya, betul-betul valid gitu. Nah, sementara di internet kan banyak sekali informasi yang tidak valid. Nah, anak perlu diajarkan untuk bisa membedakan informasi yang tepat, yang valid, mana yang tidak. Lalu kemudian juga ini kan juga ada kaitannya dengan masalah keras kepala ya, gitu kan. Nah, ini juga harus hati-hati gitu ya. Yang paling penting sebenarnya bisa memberikan bukti-bukti, bisa memberikan hasil-hasil yang terbukti. Ini loh, buktinya seperti ini, ditunjang oleh hasil penelitian dan lain sebagainya. Karena biasanya anak-anak yang kritis ini tentu mereka butuh penjelasan, ya, bukan dogmatis yang harus diterima begitu saja. Jadi mereka harus ada penjelasan-penjelasan yang rasional dan masuk akal. Nah, sebenarnya kalau ketemu dengan anak seperti ini sebenarnya menyenangkan ya Bu, karena akhirnya membuka ruang untuk berdiskusi, ya. Nah, diskusi ini loh yang penting gitu. Gimana caranya untuk bisa menerima, dan orang tua pun juga kalau misalnya menemukan satu hal yang ternyata anaknya benar ya tetap tentu harus diterima ya gitu ya. Dan kalau perlu libatkan orang ketiga, mungkin guru, mungkin ahli, mungkin psikolog barangkali untuk bisa memastikan bagaimana siapa yang benar nih dalam hal ini. Tapi sekali lagi tentu yang paling tepat adalah berdasarkan kepada bukti, berdasarkan kepada hasil penelitian, berdasarkan kepada pendapat ahli begitu ya, supaya mereka bisa belajar untuk mendapatkan informasi yang sesahih mungkin supaya mereka bisa memperoleh atau mendapatkan informasi yang tentu saja cukup. Nah, saya juga ingin menyampaikan adanya suatu penelitian tentang bagian dorsolateral prefrontal cortex, di mana ini ada orang-orang tertentu yang begitu keras kepala, di mana fungsi atau aktivitas dorsolateral prefrontal cortex itu mereka sangat tinggi, sehingga mereka memang cenderung tidak mau menerima pendapat orang lain.
gitu. Ya, jadi mereka meyakini bahwa apa yang mereka yakini itu udah paling benar, nilai yang mereka canong itu ya udah paling benar gitu ya. Itu ada satu lagi ventromedial prefrontal cortex itu juga ada bagian yang kalau dia berfungsi terlalu banyak, kemudian dia juga membuat mereka tidak mau menerima hasil penelitian yang ilmiah tuh. Jadi misalnya ada jendela bergerak. Bergeraknya kenapa ya? Oh, jangan-jangan ada anginnya. Oh, jangan-jangan ada talinya. Oh, jangan-jangan engselnya sudah kendur. Gitu. Ada beberapa kemungkinan. Tetapi ada orang-orang tertentu nggak bisa. Itu udah pasti ada hantunya. Jadi dia hanya percaya satu hal. Jadi dia mengabaikan bukti-bukti ilmiah gitu ya. Nah itu yang dorsolateral prefrontal cortex-nya terlalu tinggi. Tapi kalau yang kemudian dia mengabaikan orang lain itu yang ventromedial prefrontal cortex-nya terlalu tinggi, di mana mereka meyakini saya udah paling benar. Nilai yang saya yakini adalah nilai yang paling benar. Saya tidak mau terima pendapatmu gitu. Nah itu juga perlu diperiksa apakah memang ada indikasi ke sana. Tapi sekali lagi kalau masih remaja biasanya masih bisa diajak ngomong Bu dengan cara yang tadi saya sampaikan ya, memberikan bukti-bukti yang banyak, terutama juga pendapat-pendapat ahli. Ya, biasanya remaja suka dengar peers grupnya juga ya Bu ya. Pertanyaan yang belum jawab tadi soal kalau dia Bu. perlu bimbingan belajar gimana, ya itu tergantung kemampuannya. Kalau misalnya memang kemampuannya memerlukan, ya nggak apa-apa dikasih tambahan belajar. Terus ada juga ini Bu, yang kalau misalnya dia nggak menuruti keinginan teman-teman, nggak berani menolak. Nah ini penting sekali nih supaya anak belajar untuk asertif. Gitu. Oke, wah dijawab dengan singkat padat gitu ya dengan Bu Cassandra, keren banget. Nanti kalau selanjutnya mungkin mau bertanya lagi lebih banyak, ngubungin Bu Cassandra gimana nih Bu? Bisa di kantor, bisa di mana? Apa mungkin mau saya sampaikan? Boleh di-share sebentar Bu? Boleh, kantor. Ya, sambil di-share nanti sama Bu Cassandra ya. Baik, Ibu Cassandra, terima kasih. Maaf sekali Bapak dan Ibu apabila masih ada pertanyaan, terpaksa kami menyetopnya karena waktunya Ibu Cassandra juga sudah cukup cukup mepet ya Bu ya. Ada kepentingan lain dan sebagainya. Dengan demikian akan kami kembalikan kepada MC ya, Miss Reti ya. Iya, terima kasih sekali untuk presentasi yang menarik sekali tadi Bu Cassandra, luar biasa, pertanyaan luar biasa, dan wah benar-benar deh ilmu yang kita dapat juga luar biasa gitu ya Miss Reti? Iya betul sekali, terima kasih banyak atas kehadirannya Bu Cassandra. Ini kehadiran kedua ya Bu Cassandra di Open House. Sudah beberapa kali di sama St. John, yang kedua kali. Kalau di Muria baru sekali nih Bu. Baru sekali ya. Baik. Kalau begitu, kami akan langsung hand over kepada Miss Charlie Tan dan Mr. Fred. Kami persilahkan, the floor is yours, Mr. Yes, thank you so much, our ever-active moderators for today, the dynamic duo of St. John's Marketing and Promotions team, Miss Reti and Miss Tika. Yes, thank you so much, Miss Reti and Miss Tika. Miss Cha, before I proceed, I would like to take this opportunity, Miss Cha. Is it okay? Yeah. Sure, sir. Indeed, the topic on the challenges of the new era is such a serious topic for discussion, right? Yes. But I would like to ask permission from Miss Reti and Miss Tika. Will you permit me to ask one more question to our speaker for today? Is it still possible, Bu Cassandra? Silakan, Pak. Silakan. Yes, Doc, this is a very serious question, Doc, because I was so amazed with the presentation. But Doc, the question is, are you also a fan of Extraordinary Attorney Woo, Doc? Why? Because I saw in your presentation, I saw the poster of that K-drama, and I'm a fan of that K-drama as well. Yes, I'm a big fan. Me too, Doc. Count me in. I'm also a big fan of Extraordinary Attorney Woo. Yes, I was like talking with Mr. Fred a while ago. Like I saw the presentation, you have the photo of the K-drama he likes so much. And that's why. Actually, Miss Cha, it's not just only you who sent the picture to me, but also Miss Nicole sent the picture. Oh, yeah. To me. We were all surprised to see that one, right? Yes. Well, I just want to ask that one to lighten up the mood before we proceed to the second part of our session for today. And I guess, Miss Cha, it's time for us to
say thank you to our speaker for today. I guess our speaker doesn't just deserve a big round of applause, but a fireworks applause as well. Yes. He has been a great speaker today, answering all the questions from our parents as well as the other staff. Thank you so much, Bu Cassandra. It has been a great help, very informative, and I hope that it was helped through our parents, was delivered properly, and that it was a great opportunity for the parents to apply what is learned today through our seminar. Sir? Truly, Miss Cha, her insights will surely help our parents face the challenges of this new era. Okay, yes. So at this point, I guess we would like to thank you. We would like to thank all the participants, all our parents for joining us on the first part of our program. And for the second part, we'll all proceed to our breakout room. And I guess Miss Cha has the instruction for our breakout room for today. Yes, that is correct. Okay, so for our second part of this morning, already almost afternoon of our program today. Okay, our second part is through our breakout room. So there are available breakout rooms in this Zoom meeting. Kindly go to each of the school department and units, our dear parents, okay, so that you could ask your questions through our administrators there. Ms. Tika and Ms. Reti will give you the instructions in Bahasa, just so that you, in case that you have missed what I have said, they could clarify it to you. Okay, we'd like to give the floor to Ms. Reti and Ms. Tika later, but for the meantime, I guess this is the end of our job today, Ms. Cha. So yes. We say thank you to everyone. This has been Mr. Fred. And Ms. Charlie. And thank you so much for your gift of presence, and see you in your respective breakout rooms after this. Yes, thank you so much, everyone. Bapak Ibu sekalian, apabila Anda ingin bertanya secara khusus untuk sekolah-sekolah yang diminati, kami ada 4 sekolah, yaitu di Kencana Loka, di Icon, Meruya, dan Gading Serpong. Berikut juga unit-unitnya, ada unit primary, kemudian junior high school, dan kindergarten. Bagi Bapak Ibu yang ingin langsung bertanya, kami juga mempersilahkan untuk memilih melalui breakout room, di mana unit yang dituju, atau ingin bertanya untuk admission juga ada. Maka kami persilahkan untuk pindah ruangan. Begitu ya, Miss Reti? Silakan, Miss Reti. Langsung masuk ke ruangan breakout room, tinggal pilih mau masuk ke breakout room yang mana.